Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masyarakat Taqwa yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dapat berkumpul bermuajahah bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin, mari kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah atau 40 hadis karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, insyaallah pada kesempatan ini kita sampai di hadis yang ke-28. Kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsamin wal 'ishrun, hadis yang ke-28. Bisnadi ila Imam An-Nawawi rahimahullah taala an Nabi Najih Al-Irbadi ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala. Riwayat dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa darifat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat, mau'izah kepada kami yang menggetarkan hati kami, wa darifat minhal uyun, dan bercucuranlah air mata. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kanha mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, mau'izah ini seperti mau'izah perpisahan. Fa'usina, maka berilah kami nasihat. Qala, Rasulullah menjawab, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku berwasiat kepada kalian untuk tetap bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Was-sam'i wa ta'ah wa in tamar 'alaikum 'abd. Dan hendaknya taat dan setia, ya, mendengarkan kepada pemimpin sekalipun kalian itu diperintah oleh seorang yang budak. Fa innahu man ya'is minkum, karena sungguhnya di antara kalian ada orang yang hidup setelahku, fasayar ikhtilafan katsiran, lalu akan melihat perselisihan, ikhtilaf yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidin mahdiyina, dan sunnah khulafai rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gerahammu, berpegang teguhlah maksudnya, ya, genggamlah dengan kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan takutlah kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Rawahu Daud wa Tirmidzi. Hadis riwayat Daud dan Imam Tirmidzi. Hadirin rahmati Allah, hadis yang ke-28 di mana diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Jadi dalam khutbah, ya, berikan mau'izah. Jadi mau'izah itu nasihat ataupun pelajaran. Cuman memang nasihatnya ini, mau'izahnya ini menggetarkan hati dan juga membuat bercucuran air mata. Berarti sebuah
nasihat atau mau'izah yang menggugah jiwa, ya, jiwa tentu yang mendengarkannya, sampai-sampai bercucuran air mata. Nah, rupanya mau'izah ini ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Jadi mau'izah perpisahan. Menunjukkan bahwa sudah dekatnya berpisah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat para sahabat ya, ini bercucuran air mata, menangis, ya. Karena memang para sahabat Nabi itu orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah. Ya. Bagaimana ketika kita saja berpisah dengan kekasih kita, ya. Kira-kira ya tentu akan sedih. Ya, tentu akan sedih berpisah dengan sang kekasih. Itulah suatu kondisi yang dialami para sahabat ketika itu. Mereka menduga ada indikasi sebentar lagi berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang sangat mereka itu saking cintanya kepada Rasulullah. Dan Masya Allah, ya, mahabbah mereka itu sehingga Nabi membalas dengan cinta. Oleh karena itu dalam hadis istilah musalsal bil mahabbah, Rasulullah menyatakan cinta kepada salah seorang sahabat, misalnya kepada sahabat Mu'ad. Ya Mu'ad, inni uhibbuka. Sungguh aku mencintaimu. Nah, berarti Rasulullah menyatakan cintanya kepada sahabat ini menunjukkan bahwa sahabat ini memang tentu sangat mencintai Rasulullah dan memiliki keutamaan, keistimewaan, sampai-sampai Nabi mencintai sahabat Mu'ad ini secara khusus. Dan Nabi SAW tentu mencintai sahabat-sahabat yang lainnya. Tapi dalam hadis pernah menyampaikan cinta itu kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Dan intinya bahwa para sahabat Nabi itu orang-orang yang sangat mencintai Nabi SAW. Bahkan sampai meninggalnya pun ya memang tidak lepas dari mahabbah. Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah ini ketika Nabi wafat, ya sudah meninggal dunia, beliau tidak ingin tinggal di Madinah, hijrah ke negeri Syam, hijrah ke Syam, ke Syria, Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena kalau di Madinah terus, dia tidak tahan, selalu menyaksikan kekasihnya, ya walaupun sudah meninggal, dalam ini ya Rasulullah, akan selalu terkenang betapa indahnya kehidupan bersama Rasulullah. Apalagi beliau adalah muadzinnya Rasulullah. Jadi hijrah ke negeri Syam. Sampai beberapa tahun kemudian, dalam satu riwayat, Bilal bermimpi berjumpa dengan Nabi, biasanya ditegur. Kenapa engkau tidak berkunjung ke Madinah? Sehingga akhirnya Bilal pun berangkat ke Madinah. Berangkat ke Madinah. Ya, menemui sang kekasih Rasulullah. Ketika sampai di Madinah, dipersilahkan bertemu dengan sahabat yang lain. Bahkan ketika itu Bilal bin Rabah didaulat untuk mengumandangkan azan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan yang lainnya. Tapi menolak. Ya, menolak. Ya. Masyarakat Madinah terutama dalam hal ini Khalifah ingin mendengar, ya, ingin mendengar suara Bilal, di mana suasana azan pada masa Rasulullah SAW.
Tapi Bilal menolak. Ya karena itu. Karena khawatir dia ketika menyebut sang kekasih itu sudah terbayang lagi tuh. Namun karena yang meminta adalah keluarga Nabi, Hasan, Husain dan yang lainnya, ya, untuk ya mengumandangkan adzan, akhirnya Bilal pun tidak menolak. Nah, ketika berkumandang adzan itulah penduduk Madinah berhamburan keluar karena mendengar suara adzan yang lama menghilang, di mana suara itu suasana bersama Rasulullah. Sampai orang-orang apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah ini bermacam-macam dugaan. Ternyata memang Bilal yang adzan. Disitulah suasana keharuan, khusyuk, hening mendengarkan Bilal adzan. Nah, yang adzannya sendiri Bilal bin Rabah, ya ketika sampai pada asyhadu anna Muhammadar, ketika disebut nama Muhammad itulah sudah. Ya saking cintanya, saking rindunya kepada Muhammad, ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammad itu tidak bisa melanjutkan. Tidak bisa melanjutkan, soalnya tenggorokannya itu sudah sudah saking cintanya gitu. Menangis ya. Menangis sejadi-jadinya dan akhirnya ya itulah tidak bisa dilanjutkan. Ya, itu saking cintanya ketika nama sang kekasih itu disebut itu udah bergetar. Itulah tandanya orang yang mahabbah itu begitu, Pak. Ya. Ya, jadi orang yang mahabbah itu, orang yang cinta itu, kita misalnya demen sama seseorang nih. Katakan seorang wanita lah misalnya, gitu kan. Ya. Jadi orang kalau sudah cinta itu udah tuh. Ketika disebut namanya saja tidak bertemu. Tapi nama kekasih kita disebut, wah itu perasaan kita itu, hati kita itu bergetar itu. Ya. Barangkali pengalaman dulu waktu masih muda kali ya. Ya. Jadi ketika nama kekasih kita itu disebut oleh orang lain, itu udah hati kita yang nyetrum gitu. Nama kekasih kita disebut. Apalagi disebut oleh dirinya. Ya selalu disebut-sebut nama kekasih. Itulah tandanya mahabbah. Orang yang cinta itu. Nah, maka ya ketika kita mahabbah kepada Nabi, ya tentu tidak akan lepas selalu menyebut nama Muhammad. Yang banyak sholawat. Jadi bergetar hatinya ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cirinya ada mahabbah. Ya. Nah, kemudian para sahabat ini yang mendengar mau'idhah dari Nabi SAW yang seolah-olah mau'idhah perpisahan, meminta nasihat, meminta wasiat. Fa'usina ya Rasulullah. Ya. Berwasiatlah kepada kami, wahai Rasulullah. Apa wasiat Nabi? Nabi bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku berwasiat kepada kalian bitaqwallahi azza wa jalla. Jagalah ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Nah ini utama nih. Ya, dalam setiap wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khutbah, dalam khutbah itu pasti wasiat takwa. Makanya wasiat takwa itu menjadi rukun dalam khutbah. Baik khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha gitu ya. Atau khutbah yang lainnya. Bahkan dalam khutbah nikah. Bahkan dalam khutbah nikah pun ya tetap harus dicantumkan wasiat takwa. Usikum bitaqwallah gitu ya. Itu rukun Pak ya, rukun khutbah. Ya, kalau istilah dalam fikih kan rukun khutbah itu kan ada 5. Pertama baca hamdalah, yang kedua baca sholawat Nabi, yang ketiga baca ayat Al-Quran, yang keempat wasiat takwa, gitu ya, atau taat kepada Allah, dan yang kelima doa untuk mukminin dan mukminat.
Itu rukunnya 5 itu. Nah, di antaranya adalah wasiat takwa. Dan memang Nabi SAW selalu berwasiat agar menjaga ketakwaan kepada Allah. Misalnya dalam hadis yang lain, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wasiat takwa. Yang mana takwa itu definisinya adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu kita jaga tuh. Dimanapun, dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan senang, susah, dalam keadaan kaya, miskin, dalam keadaan sehat, sakit, sepi, ramai, ya. Jaga ketakwaan kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar, solusi dari segala kesulitannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itulah keutamaan takwanya. Ya, keutamaan takwa. Dan bagi orang yang bertakwa, tentu tempatnya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu, bagi mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu balasan bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, seseorang akan mulia derajatnya, tinggi derajat di sisi Allah, itu bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena nasabnya, keturunannya, bukan. Tapi karena ketakwaannya. Maka pantas takwa ini menjadi wasiat utama, ya, dari Rasulullah SAW agar kita menjaganya. Kemudian was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Was-sam'i wat-tha'ah. Dan juga wasiat Rasulullah agar tunduk dan patuh kepada pemimpin. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Nah, ini. Jadi wasiat Rasulullah agar, ya, taat dan patuh kepada pemimpin, ya, pemimpin kita. Sekalipun yang memimpin itu adalah seorang budak. Kalau dia sudah dijadikan sebagai pemimpin, ya, baik itu melalui pemilihan umum ataupun penunjukan langsung, ya, maka ya kita harus as-sam'u wat-tha'ah. Sami'na wa ata'na. Harus taat dan tunduk terhadap pemimpin. Ya, karena mereka itu, pemimpin itu adalah ulil amri. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Dan pemimpin di antara kalian, ulil amri minkum. Ini tidak boleh, artinya kita tidak boleh memberontak terhadap kepemimpinan yang sah. Enggak boleh. Maka orang yang memberontak terhadap kepemimpinan yang sah itu dengan mengangkat senjata itu namanya bughot. Dalam hukum Islam disebut istilah bughot. Dan itu wajib diperangi. Nah, ditumpas. Nah, dan ini banyak terjadi dalam sejarah, ya. Sejarah misalnya pada masa Khalifah Abu Bakar, ada kelompok orang yang mengklaim dirinya nabi, kemudian provokasi untuk memberontak, ditumpas oleh pemerintah Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar. Begitu juga pada masa Sayyidina Ali dan seterusnya. Itu, ya. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Nabi SAW agar as-sam'i wat-tha'ah, tunduk dan taat kepada pemimpin. Karena kita ini suatu kelompok, suatu komunitas itu harus ada pemimpin, apalagi negara. Itu harus ada pemimpinnya. Harus ada pemimpin. Sampai tingkat bawah. Sampai tingkat bawah. Ya, dalam konteks kita misalnya dari mulai presiden sampai tekang RT. Itu dalam istilah kepemimpinan rakyat.
Ya mereka itulah pemimpin kita. Katakan kita misalnya sudah menunjuk misalnya melalui pemilihan ya, siapa RT-nya, maka ya sudah kita sebagai masyarakat ya harus sami'na wa ata'na gitu ya. Dan secara umum sebagai rakyat ya kita harus tunduk dan patuh kepada presiden, pemerintah sebagai pemimpin kita. Ya, gitu ya. Jadi kalau hasil pemilihan umum ternyata memang hasilnya menentukan si fulan dan fulan sebagai presiden dan wakil presiden, ya sudah. Ya. Kita harus as-sam'u wa tha'ah, sami'na wa ata'na. Jangan seperti di kita ini. Di kita ini udah gagal ya, jadi presiden atau pemimpin, akhirnya jadi oposisi, nyerimpungi baik misalnya gitu ya. Nah, akhirnya tidak senang, lalu kemudian provokator jadinya tuh. Segala kebijakan pemerintah selalu dianggapnya tidak benar, selalu salah. Ya. Kemudian, ya pokoknya dicari-cari kesalahannya. Dicari-cari kesalahannya. Kalau bisa diturunkan. Nah, di kita itu kan seperti itu. Bahkan sampai istilahnya apa? Karena ketidaksenangannya lalu menjelek-jelekan pemimpin kita, pemimpinnya sendiri dijelek-jelekan. Jadi bodoh-bodohi, digoblok-goblokin, bahkan dihina, dimaki, dicaci, difitnah semacam-macam. Nah, ini tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita sudah tadi itu ya sami'na wa ata'na. Tapi kan kritikan ya bagus. Mengkritik itu ya bagus. Tapi apakah mengkritik itu disertai dengan ucapan-ucapan yang menghina, mencaci maki, lalu disebut mengkritik? Itu tuh ada adabnya. Ya, kalau mengkritisi tapi disertai dengan cacian makian, ya, disertai dengan kata-kata yang kotor, itu mah bukan mengkritisi, itu namanya menghina, mencaci maki, bahkan memprovokasi. Nah, itu ada penyakit di hatinya. Apa? Kebencian. Kebencian. Sehingga kalau hatinya sudah tertanam kebencian, orang yang dibenci itu selalu salah. Sekalipun benar, salah. Apalagi salahnya. Benernya disalahkan, apalagi salahnya. Wah udah tuh. Kalau nggak ada kesalahan, dicari-cari kesalahannya. Dicari-cari, dikorek-korek terus, dibuka aibnya, disebarkan aibnya. Apalagi di zaman sekarang ini, zamannya medsos. Wah, udah tuh. Sangat gampang sekali mencaci maki, membuka aib orang lain. Padahal sesama muslim. Ditambah dia adalah pemimpin kita. Wah udah. Ya. Nah, ini perbuatan seperti itu ya sekali lagi perbuatan yang zalim, ya, perbuatan merusak kehormatan orang lain. Ya kalau mengkritis ya silahkan, mengkritisi misalnya kebijakan pemerintah, tapi dengan bahasa disampaikan dengan baik, tidak ada kebencian. Jadi mengkritisi kebijakannya, bukan mengkritisi fisik orangnya. Nah ini kan yang terjadi itu, yang dikritisi itu fisik orangnya. Dianggap pelanga-pelongo, ya, kelemar-kelemar. Jadi fisiknya sudah menyerang fisik. Buta hati, buta mata. Nah ini itu mah bukan kritik, itu sudah mencela fisik. Ketika mencela fisik orang lain berarti mencela Allah yang menciptakan. Nah ini kan sudah ya istilahnya liar di medsos itu Pak. Sudah liar kejahatan-kejahatan seperti itu. Masya Allah, kezaliman seperti itu. Maka kita harus hati-hati ya.
Sekali lagi kepada pemimpin, siapapun itu yang jadi presiden, yang jadi pemimpin kita sudah sesuai dengan hasil pemilihan, kita sudah sami'na wa ta'na. Ya, nggak usah istilahnya jadi provokator kebencian karena gagal calonnya itu jadi pemimpin. Akhirnya rakyat mengatasnamakan rakyat lah, mencari kebenaran lah, macam-macam. Tapi itu yang diserang adalah fisiknya, kehormatannya, aibnya dibuka. Jadi sudah logikanya sudah kalah dengan kebencian. Logikanya sudah kalah dengan kebencian. Sekalipun yang nggak masuk akal ya hantem mbak terus. Karena benci judulnya, kebencian. Kebencian. Ya. Susah ya. Jadi hindari seperti itu. Sekali lagi ya, kita ikuti hadis ini. As-sam'i wa ta'ah. Itu yang diwasiatkan Nabi. Ya, karena Nabi mengerti, kelak ya akan datang seperti itu modelnya. Ya, akan seperti itu modelnya. Oleh karena itu kalau di ini ya Pak, kalau di pemerintahan Islam seperti misalnya Arab Saudi lah, di Arab Saudi atau di Irak dulu kami itu nggak ada istilah demo-demo yang menghujat pemerintah. Enggak, ya karena beda dengan kita ya, karena kita tadi demokrasi, entah demokrasi dari mana gitu. Jadi bebas, kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara, kebebasan akhirnya kebablasan, bebas akhirnya bablas tuh. Akhirnya itu ya, kebebasan berpendapat akhirnya menyerang, membuka aib orang lain dan seterusnya. Itu sudah kebablasan. Kalau kayak di Arab itu ya nggak ada istilah demo misalnya menghujat pemerintah itu nggak ada. Ya karena menjaga kehormatan daripada pemimpin. Ya, coba kalau misalnya misalnya kita sendiri punya pemimpin, kita jelek-jelekan pemimpin kita sendiri, bahkan kita nggak senang jadi warga negara. Kan aneh gitu. Ya berarti kan membuka aib rumah tangga sendiri. Kita punya tanah air Indonesia misalnya, punya pemimpin, lalu kita nggak senang, kita nggak bangga jadi warga negara, kita nggak bangga jadi bangsa Indonesia, kita nggak bangga punya pemimpin. Nah terus mau kemana lo? Terus mau ngapain? Yang dibanggain siapa? Amerika. Yang dibanggain siapa? Nah inilah kadang akhirnya itu ibaratnya ya membuka aib rumah tangga sendiri. Ya, kan nggak boleh seperti itu. Gitu ya. Jadi inilah sikap kita terhadap pemimpin ya, baik dari tingkat atas maupun sampai bawah ya, sampai RT misalnya. Ya udah, sami'na wa ata'na. Ya kalau ada penyimpangan gimana? Ya kalau ada penyimpangan ya dinasehatin, diluruskan. Cuman cara menasehatinya, meluruskannya itu ada adabnya. Ya, bukan gembor-gembor di halayak umum seperti demonstrasi ataupun apalagi sama menyebarkan ya, berita-berita yang nggak jelas. Bukan begitu. Datangi, sampaikan, ya, sampaikan, ya, kebenaran itu walaupun pahit kan begitu kan. Ya. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan, jadi suatu nasihat, suatu kebenaran ketika disampaikan tidak tepat, maka bukan menjadi al-haq, bukan menjadi kebaikan, malah menjadi keburukan. Misalnya kita nih nasehatin seseorang dengan kebenaran, dengan kebaikan. Tapi di depan umum, katakan di majelis ini, saya misalnya nasehatin si Fulan, kamu itu ya, jangan melakukan begini-begini ya, apa yang kamu lakukan itu begitu-begitu, wah
itu bertentangan dengan syariat dan seterusnya. Saya menasehatinya sesuai dengan agama, kebenaran yang saya sampaikan itu. Tapi karena tempatnya tidak pas, ya, yang terjadi bukan nasihat, tapi apa? Mempermalukan, membuka aib si fulan yang dinasehati itu. Akhirnya apa? Si fulan tentu akan merasa terhina dia. Ya kan? Apakah dia akan menerima? Enggak terima. Nah, itulah. Jadi ketika kebaikan, ketika kebenaran disampaikan tidak tepat pada tempatnya, tidak tepat pada waktunya. Bukan menjadi kebenaran dan kebaikan, justru keburukan yang terjadi. Harusnya bagaimana? Harusnya dipanggil si fulan 4 mata, ya, atau datangi, ya, ketika tidak ada orang, sampaikan nasihat. Itu kan. Kalau sekarang ini kan begitulah, ya, di kita ini sudah liar mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan ya, rakyat, tapi justru bukan kebaikan yang dilakukan, tapi itu adalah membuat gaduh, ya, membuat gaduh, kekacauan. Gitu ya. Akhirnya kan berurusan dengan hukum. Ya. Kalau nasihat datangi, ya, sampaikan dengan baik. Itu yang dilakukan oleh para ulama dulu, salafus sholihin. Kalau misalnya rajanya, khalifahnya dolim, datang ke istana, ya, untuk menasehati, amar ma'ruf nahi munkar. Gitu. Dan Nabi juga memerintahkan kalau misalnya kalian mendapati misalnya pemimpin yang dolim, kudu sabar. Sabar dalam arti tadi itu, berusaha tadi menasehati tapi dengan kesabaran. Bukan memberontak. Ya, bukan memberontak, tapi dengan kesabaran, gitu. Ya, sabar, rakyat sabar. Makanya di sini wa in tamaru alaikum abad. Ya, sekalipun yang menjadi pemimpin itu seorang budak. Lah budak itu statusnya gimana sih? Budak itu statusnya ya dimiliki. Budak itu ya diperbudak, namanya budak. Tapi kalau dia ditunjuk sebagai pemimpin, kita harus sami'na wa ata'na. Begitu. Nah, kalau di kita kan lain. Ya, karena sudah banyak partai, ya, beda-beda partai. Ya, karena yang jadi pemimpin itu partai si anu, nah, enggak, akhirnya digoncang-goncang terus. Ya, karena yang memimpin itu misalnya bukan dari kalangan ini, tapi orang desa misalnya, orang desa, akhirnya digoyang terus. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, karena sungguhnya, ya, di antara kalian ada orang yang nanti hidup setelah wafatnya Nabi SAW itu akan melihat ikhtilafan katsira. Perbedaan ikhtilaf. Terjadi ikhtilaf, ya, perbedaan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, satu keniscayaan yang namanya ikhtilaf itu. Ya, makanya pesan Nabi ketika terjadi banyak ikhtilaf, gitu, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafar rasyidin. Ketika terjadi banyak ikhtilaf, maka berpegang teguhlah kepada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafar rasyidin, para sahabat. Nah, ini yang dimaksud ikhtilaf ini baik ikhtilaf dalam urusan agama maupun ikhtilaf dalam urusan dunia. Ya. Dan memang betul sepeninggal Nabi SAW banyak sekali dalam urusan dunia, misalnya dalam urusan politik, jadi ikhtilaf. Apalagi fitnatul kubro itu terjadi pada masa Utsman bin Affan. Ya. Pada masa Utsman bin Affan itu mulai terjadinya, di mana Utsman dibunuh oleh, ya, seseorang, oleh orang ini,
Lalu kemudian pada masa Ali puncaknya. Pada masa Ali ya, terjadi banyak kisruh, ikhtilaf. Ya, makanya kita lihat dalam sejarah misalnya terjadi perang, ada perang Jamal, ada perang Siffin. Itu. Jadi perang Jamal itu ketika Sayyidina Ali memerintah jadi khalifah, ya. Ini dari kubu Aisyah, Tolha dan Zubair, ini sahabat-sahabat senior, ini bergabung ini untuk mencari keadilan. Jadi istilahnya apa ya? Ya protes terhadap Khalifah Ali, sehingga terjadi peperangan. Namanya perang Jamal. Jamal itu artinya onta. Kenapa disebut onta? Karena waktu itu Aisyah mengendari onta. Nah, kalah pasukan Aisyah, Tolha dan Zubair. Kalah. Ya tidak dibunuh, disuruh kembali lagi ke Mekah, Madinah. Kemudian setelah itu terjadi lagi ya perang Siffin. Yang ketiga itu dipimpin gubernur Damaskus, gubernur Sam yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, ini juga mengerahkan pasukan ya untuk menyerang Ali. Ya, terjadilah pertempuran di Padang Siffin. Siffin itu nama tempat antara Irak dan Syria. Itu terjadi pertempuran yang luar biasa yang kemudian akhirnya melahirkan tadi itu banyak golongan-golongan. Ada Syiah, ada Khawarij, ada ya macam-macam di situ. Nah, itu dari sisi politik ya, dari sisi politik. Bahkan dari sisi agama pun akhirnya banyak macam-macam ikhtilaf. Maka pesan Nabi SAW adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdina. Ya, dipegang teguh sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hindari perkara-perkara baru. Ya. Perkara-perkara baru dalam hal agama tentu. Nah, itu disebut dengan bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dolalah, karena bid'ah itu adalah sesat. Nah, ini tentu kita memahami perkara-perkara yang baru itu dalam konteks agama. Itu yang disebut dengan bid'ah. Misalnya kita ya melakukan ritual ibadah sholat misalnya, yang seharusnya 5 waktu, mungkin ditambah-tambahi ya tata caranya misalnya. Nah, ini sudah istilahnya sudah perkara-perkara yang baru. Atau dalam urusan ya, dalam hal praktek-praktek ibadah yang lainnya. Nah, tapi dalam urusan dunia ya, sesuatu yang baru itu selama tidak bertentangan dengan syariat ya tidak masalah. Ya. Misalnya urusan duniawi itu misalnya kendaraan, ya, mobil ataupun motor dan yang lainnya, atau sarana-sarana, fasilitas-fasilitas yang kita gunakan ini ya tidaklah disebut perkara yang baru yang bertentangan gitu ya. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud kullu bid'atin itu ada sesuatu yang baru yang tidak diajarkan pada masa Nabi SAW, kemudian itu bertentangan dengan syariat. Itulah sesuatu yang baru. Itu disebut dengan bid'ah. Nah, oleh karena itu para ulama membagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Ya. Seperti disampaikan Imam Syafi'i ya. Jadi tergantung pada sesuatu yang baru itu. Apakah sesuatu yang baru itu bertentangan dengan syariat atau tidak? Kalau misalnya bertentangan, itulah dhalalah. Tapi kalau tidak, ya, maka itu disebut dengan hasanah. Nah, wallahu a'lam. Jadi itulah terkait dengan kita harus berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan khulafaur rasyidin. Baik, barangkali ini hadis yang ke-28 kita cukupkan. Mudah-mudahan ini menambah wawasan pengetahuan kita.
dan mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.